Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Cerita. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 7 misteri Gunung Kerinci. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Gunung Kerinci menjadi sorotan media setelah peristiwa jatuhnya helikopter yang berisi rombongan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada Minggu 19 Februari 2023, di mana badan helikopter terjatuh di kawasan hutan lereng Gunung Kerinci. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera, terbentang di Provinsi Jambi. Gunung yang juga dikenal sebagai Gunung Gadang ini masih aktif hingga saat ini. Para pecinta gunung banyak yang mendaki gunung ini untuk menyaksikan secara langsung pemandangan alamnya yang indah. Namun, tahukah kamu banyak mitos Gunung Kerinci yang beredar? Adapun contoh mitos yang cukup populer terkait gunung berapi yang satu ini adalah keberadaan orang pendek dan manusia harimau. Penasaran dengan mitos Gunung Kerinci? Berikut beberapa contoh misteri dari Gunung Kerinci. Yang pertama, mitos Uhang Panda. Kalau berbicara tentang mitos Gunung Kerinci, wajib banget untuk membahas Uhang Panda. Cerita tentang keberadaan mereka bukan hanya dikenal di tanah air, tetapi juga hingga ke luar negeri. Dalam bahasa Indonesia, Uhang Panda sendiri berarti orang pendek. Diketahui bahwa sejarah tentang legenda orang pendek ini pertama kali ditemukan dari catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292 saat dirinya bertualang ke Asia. Menurut kesaksian masyarakat setempat yang pernah melihat makhluk ini, Uhang Panda memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berbadan yang penuh dengan bulu berwarna abu-abu, tinggi sekitar 80-130 cm, badan gemuk dengan tangan yang panjang, mata berwarna merah, dan kaki seperti kera. Ada pula yang mengatakan Uhang Panda juga kerap terlihat membawa peralatan berburu seperti tombak. Karena saking menariknya legenda orang pendek ini, beberapa peneliti bahkan sampai melakukan penelitian di tempat. Mereka adalah seorang zoologi asal Belanda, Van Heerwaarden, pernah melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada 1923 silam. Menurut kesaksiannya, Uhang Panda memiliki perawakan layaknya anak usia 3-4 tahun, tetapi memiliki wajah tua. Mereka memiliki rambut hitam sebahu dengan tubuh dipenuhi bulu. Dari pengakuannya, Uhang Panda bukanlah termasuk spesies primata. Sampai sekarang, masih belum dipastikan makhluk jenis apa orang pendek Gunung Kerinci ini. Yang kedua, hantu gendong. Keberadaan makhluk ini katanya menyusahkan para pendaki tiap kali turun gunung. Hal ini karena hantu gendong akan menaiki tas yang dibawa pendaki sehingga terasa berat. Keberadaan makhluk tak kasat mata ini diyakini nyata karena beberapa pendaki mengatakan jika mereka merasakan tas yang dibawa terasa sangat berat, padahal beban di dalamnya tergolong ringan atau tidak ada sama sekali. Apabila sudah digendongi makhluk ini, para pendaki harus meminta maaf kepada hantu gendong dengan alasan tidak dapat mengantarnya keluar. Sebab, jika tidak meminta maaf, beban tas akan terasa semakin berat serta berpotensi menyebabkan si pendaki tinggal dan bahkan hilang. 3. Naga raksasa. Selain orang pendek dan hantu, masyarakat setempat juga meyakini bahwa ada sosok naga raksasa yang mendiami kawasan Gunung Kerinci. Alkisah hiduplah sepasang saudara kembar yatim piatu bernama Calungga atau kakak dan Calupat yaitu adik.
Suatu hari Calungga berburu sendiri di hutan. Dalam pemburuannya, ia menemukan sebutir telur besar. Tanpa memberitahu kembarannya, Galungga memakan telur tersebut. Setelah mengkonsumsi telur tersebut, muncul sisi emas di sekujur tubuh Culangga. Badannya menjadi memanjang dan dirinya pun berubah menjadi seekor naga raksasa. Menurut cerita setempat, sisa perputaran badan Calungga yang besar itu menciptakan Danau Bento. Sementara itu, semburan apinya memunculkan sungai muara angin. 4. Larangan jam 12. Mitos Gunung Kerinci berikut adalah larangan jam 12. Orang Kerinci percaya bahwa jam 12 siang merupakan waktu di mana makhluk yang mendiami Gunung Kerinci memakai air di kawasan tersebut. Karena sedang digunakan, maka manusia tidak disarankan untuk mandi, minum, ataupun main air saat jam 12 siang. Kalau masih nekat melakukannya, maka orang tersebut akan mengalami sakit perut setelah jam 12. 5. Pohon bolong. Apabila melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, akan menemui pohon bolong. Sesuai namanya, pohon tersebut memiliki lubang besar yang berada di jalur kanan pendakian, yakni antara jalur pos 2 menuju shelter 1. Ada mitos yang beredar tentang pohon ini. Dipesankan kepada para pendaki untuk tidak berhenti untuk makan, buang air, ataupun berfoto ketika melihat pohon bolong. Kenapa sampai tidak boleh? Hal ini karena ada penunggu di pohon bolong, yaitu sosok nenek tua dan gundurwo. Apabila berani berhenti di depan pohon bolong, tidak menutup kemungkinan kamu akan hilang. Ini seperti yang terjadi oleh Setiawan Maulana yang menghilang di kawasan Gunung Kerinci pada tahun 2014 lalu. Dipercaya bahwa kasus hilangnya berkaitan erat dengan sosok penunggu pohon bolong. 6. Pintu Rimba. Bagi pendaki yang belum tahu, pintu rimba adalah perbatasan antara ladang penduduk dan hutan. Letaknya berada pada ketinggian 1800 mdpl. Ada juga mitos yang beredar tentang lokasi ini. Menurut cerita masyarakat setempat, sesosok perempuan kerap menampakkan diri. Lelembut tersebut dikatakan tidak menampakkan wajah dan berpakaian putih. 7. Cindaku atau manusia harimau. Mitos Gunung Kerinci terakhir adalah keberadaan Cindaku. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan berwujud setengah manusia dan setengah harimau. Legenda ini tidak hanya populer di Jambi, tetapi juga sampai ke Malaysia. Asal mula Cindaku berawal dari sosok bernama Tingkas. Ia adalah kelompok orang yang memiliki kedekatan ikatan batin dengan harimau. Dipercaya bahwa Tingkas dulunya telah berjasa membantu masyarakat Kerinci. Salah satunya adalah dalam melestarikan hutan. Orang Kerinci percaya jika Cindaku memiliki kekuatan magis. Kekuatan tersebut berasal dari adat turun-temurun di desa Kerinci. Dengan kekuatan itu, mereka menjadi penjaga Gunung Kerinci. Perlu pendaki ketahui pula, Cindaku juga mampu berubah menjadi harimau. Mereka akan berubah wujud jika marah atau merasa terancam. Akan tetapi, kesaktian itu hanya berlaku di kawasan Gunung Kerinci saja. Selain itu, tidak semua orang Kerinci termasuk Cindaku. Nah, itulah tadi sederet mitos mengerikan Gunung Kerinci yang populer di tengah masyarakat. Gimana menurut kalian? Apakah kamu mempercayai keberadaan makhluk-makhluk tersebut? Sekian dulu dari video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika kalian suka, tekan tombol like, subscribe, and komen cerita ini. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.